karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas, melakukan tugas panggilan kita. Dan mari kita diberangkatkan oleh firman Tuhan yang saya bacakan dari ayat bacaan kita hari ini, Galatia 5 ayat 5. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran dan hidup di dalam keteraturan adalah dambaan dari seluruh manusia. Menegakkan kebenaran, hidup dalam keteraturan dan keadilan kemudian dirumuskan dan diaturkan oleh manusia dengan membuat berbagai aturan yang mengatur tata laksana kehidupan di dalam persekutuannya sebagai satu masyarakat. Mulai dari norma-norma, ada adat, dan demikian juga hukum dan undang-undang yang disusun. Secara khusus dalam persekutuan orang-orang Israel, mereka menerima hukum Taurat yang dari Tuhan. Tetapi ketika hukum Taurat itu, atau hukum yang dibangun oleh manusia itu, kemudian dipahami sebagai hal yang legal formal, bisa saja esensi dari kebenaran itu tidak akan terwujud di dalam kehidupan. Karena ketika hukum itu ditafsirkan berbeda satu dengan yang lain, maka akan ada dua kebenaran yang saling tarik-menarik, bahkan mungkin saling menyalahkan satu dengan yang lain. Intinya sebetulnya, kebenaran itu adalah di dalam jiwa, di dalam hati kita, dan kebenaran yang tertinggi dan kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang dari Allah. Dan kebenaran itu seharusnya mengalir dari roh, dan itu hanya dapat diperoleh dengan iman. Karena ketika kita hanya berkutat dalam menegakkan hal-hal yang legal formal, bisa saja kita di hadapan umum memenuhi seluruh tuntutan dari hukum-hukum itu, tetapi di sisi lain kita melanggar. Karena itulah Tuhan Yesus datang dan dia mengatakan bahwa dia bukan mau merubuhkan hukum Taurat, tetapi menegakkan. Tuhan Yesus mau mengatakan, melakukan hukum dan kebenaran itu harus secara esensial, maka harus dimulai dari hati, terucap dalam kata-kata, dan nyata di dalam tindakan. Karena itu, selamat dimerdekakan dari kuk perhambaan. Bila kita melakukan kebenaran-kebenaran, bukan supaya dibenarkan orang banyak, bukan supaya dikatakan orang saleh, bukan supaya kita dikatakan adalah orang-orang yang beragama, tetapi kebenaran itu karena memang betul-betul hidup di dalam hati dan jiwa kita, maka itulah yang menginspirasi, itulah yang memotivasi, itulah yang mendorong kita untuk berpikir, berbicara, dan berbuat di dalam kebenaran. Demikianlah sesungguhnya orang-orang yang merdeka. Selamat dimerdekakan dari dosa-dosa, selamat merdeka dari pikiran-pikiran yang negatif, selamat merdeka dari perkataan-perkataan yang kotor dan yang mungkin penuh kebohongan. Selamat merdeka dari hoax, dan selamat merdeka melakukan kebenaran itu hanya karena iman dan hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Dan selamat menegakkan kebenaran dalam hidup berajaskan firman Tuhan sola scriptura. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.